Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruh seorang muslim hidup bahkan segar karena Ramadan menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala membersamai keberkahan hidupnya. Bagi kita yang saumnya hari Sabtu tadi malam adalah malam 21. Bagi kita yang saumnya hari Ahad nanti malam adalah malam 21. Terpenting adalah harapan kita dari Allah agar keutamaan malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada segenap kita. Dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan mengingatkan kita, menyegarkan kita tentang apa yang seharusnya setiap muslim ambil dan refleksikan dari karunia Allah berupa Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu saya beri judul Spirit Lailatul Qadar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tidak boleh lupa bahwa ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi jawaban atas pertanyaan istri beliau bernama Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadari ma aqul?" Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, perkataan apa yang harus saya katakan? Doa apa yang harus saya panjatkan kepada Allah? Rasul kemudian memberikannya dengan doa yang setiap kita tidak ada kesulitan insyaallah untuk menghafalnya dan melazimkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka cinta memaafkan. Maka dari itu, maafkanlah aku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa pendek ini harusnya kita mampu merasakan kehangatan yang ada dalam setiap diri kita.
untuk tumbuh menjadi motivasi atau bahkan menjadi spirit di dalam segala sisi kehidupan yang satu kali ini. Dan jika kita rugi di satu kali ini, maka menyesal, dan penyesalan itu bisa jadi tidak berguna. Tetapi kalau kita gunakan, maka sesungguhnya mudah-mudahan akan menjadi harapan, dan harapan itu adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin setiap kita menelusuri, meresapi kehangatan dan spirit doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada istrinya, tetapi sesungguhnya juga Rasulullah ajarkan untuk kita sekalian. Terlebih lagi kalau kita merasa bahwa kita sedang bermasalah, kalau masyarakat kita sedang bermasalah, atau bahkan kalau negara kita sedang bermasalah, doa ini harusnya menjadi spirit, bahkan menjadi obat dan menjadi solusi. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 7 yang Allah simbolkan melalui doa yang ringkas ini. Yang pertama adalah bahwa doa yang pendek, Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau maha cinta, maha suka terhadap memberi maaf itu, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini memberikan kepada kita makna bahwa Allah kasih sayangnya sangat luas. Siapa saja yang merasa di dunia ini perlu kasih sayang, jangankan orang yang bersalah, yang tidak bersalah pun bisa jadi dia masih tetap mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan optimisme itu ada di dalam doa ini. Yakini oleh kita bahwa dengan ajaran Rasul seperti ini, Allah memberikan kepada kita khabar bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas, jangan pernah dibatasi. Karena itu maka berdoalah dengan doa ini, ya Allah, maafkanlah aku. Allah pasti memaafkan kita, dan itu adalah janji dari kasih sayang Allah untuk kita sekalian. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah untuk kita. Doa yang sependek itu adalah sesungguhnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena maha pemaaf, maka seharusnya kita meyakini keyakinan itu merekat setiap saat, dan muncullah malu. Bayangkan kita berbuat salah, datang kepada ya Allah maafkan aku, salah lagi, ya Allah maafkan aku, salah lagi, ya Allah maafkan aku. Seharusnya dia merasa malu. Kalau saja itu adalah manusia, tentu mengulang minta maaf itu adalah perkara yang memalukan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala justru Allah suka itu. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini ke dalam hati kita bahwa Allah maha pemaaf, dan konsekuensinya adalah kita harus yakin karena Allah adalah maha pemaaf, maka tidak boleh ada putus asa, putus harapan, lemah harapan karena mungkin dia bersalah lalu kemudian dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah segera kepada Allah sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat, tidak ada yang bisa menolong kita.
Karena sesungguhnya harapan itu adalah hanya satu kali. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting dan penting sesungguhnya bagi kita adalah, adakah dalam setiap hati kita rasa bahwa kita ini bersalah? Kalau dalam bahasa Arab saya katakan asy'uru bit-taqsir, adanya rasa bahwa saya ini, kita ini semua adalah belum bisa menunaikan apa yang semestinya seorang hamba berhamba kepada sayyidnya, kepada Allah. Mungkin masih banyak perintah Allah yang belum kita sentuh, jangankan kita laksanakan, kita kaji saja belum. Mungkin banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah dilanggar lebih dahulu, padahal seharusnya tahu bahwa itu adalah pelanggaran yang harus dijauhi. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa kita ini sering berpeluang untuk melakukan kekurangan, bahkan perbuatan dosa, dan akhirnya harus menyadari karena Allah Maha Pemaaf, kita harus hadir, datang mengadukan kekurangan kita. Ya Allah, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupi aib, celah-celah kami. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja spirit ini ada dalam setiap kita, maka sesungguhnya baik individu, masyarakat maupun bangsa dan negara semakin hari semakin baik. Tetapi karena jangan-jangan lalai, terlalu disibukkan oleh menikmati atau terlalu disibukkan untuk mencari, akhirnya dia tidak merasa bahwa dia adalah ada dosa yang seharusnya berhenti, tetapi terus saja dilakukan, bahkan menjadi darah dagingnya melanggar apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin singgung urusan korupsi, urusan berdusta, unsur menyalahi janji, dan seterusnya. Introspeksi. Allah memberikan resep kepada Rasul untuk diberikan kepada kita. Ini adalah merupakan pertanda bahwa harusnya kita sadar ada kekurangan dalam diri kita, dan seharusnya sadar itu dan datang kepada Allah meminta dimaafkan. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalau kita faham dari hadis ini, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melangkah, untuk tidak melangkah, untuk tidak mengulangi kesalahan atau kekurangan yang pernah dilakukan. Justru harusnya melakukan sesuatu ke depan yang lebih baik dan lebih bermartabat dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa sudah tahu salah diulangi, lalu dengan mudah mengatakan maafkan aku? Padahal bagi seorang muslim, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kata beliau alaihi salatu wassalam, la yuldahu al-mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Tidak terjadi pada seorang mukmin terjebak dalam lubang yang sama dua kali. Artinya jangan mengulangi. Kenapa justru menjadi karakter? Kenapa masih jadi mendarah daging? Maksiat, kefasikan, kezaliman, kekufuran justru mendarah daging, seolah tidak hidup, kalau itu adalah tidak ada dalam kehidupannya. Dan bahayanya ketika dia buta, dia tuli, dia egois, berpikir hanya untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, lalu dia tidak lagi sadar bahwa akibat perbuatannya akan menjadikan korban berjatuhan begitu banyak. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya ulangi, semestinya doa ini menyadarkan kita bahwa semakin hari kita harus berusaha untuk semakin lebih baik dan lebih tinggi setelah kita sadar bahwa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, bermohon kepada Allah, menyesali kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, memperbaiki, merubah, mengganti keburukan dengan sesuatu yang lebih baik,
yang lebih maslahat, yang lebih menguntungkan, yang mendorong kita, yang membimbing kita menuju ridha Allah, cinta Allah dan surga Allah. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang ada bahwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, harusnya setiap kita sadar bahwa bertaubat kepada Allah adalah kiat yang sangat efektif bagi setiap kita di dalam mewujudkan permohonan kita kepada Allah tentang permaafan itu. Mohon maaf kepada Allah artinya adalah kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, ampuni, saya tidak akan mengulangi, saya menyesal telah berbuat kesalahan dan dosa. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk besok lebih baik. Itu taubat kepada Allah. Kalau kita renungkan, jangan-jangan sebetulnya adalah solusi bangsa dan negara kita ini adalah harusnya fahamilah hadis pendek ini. PR besar bagaimana merefleksikan hadis yang ada sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang adanya harapan di satu sisi, dan sisi lain adalah kita takut kepada Allah. Harap karena kita yakin bahwa Allah Maha Pemaaf. Karena itu jangan sungkan datang kepada Allah. Ya Allah, aku bersalah, maafkan aku ya Allah. Ini adalah harapan. Tidak mungkin seorang datang kepada Allah kalau dia tidak punya harapan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tumbuhkan spirit ini. Doa ini mengajarkan pada kita untuk menumbuhkan harapan dari setiap kita. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan umat Islam. Ya Allah, maafkan bangsa Indonesia. Begitu. Mudah-mudahan kalau Allah kabulkan doa kita, negara kita akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak sadar itu, seolah doa ini adalah lewat begitu saja, tidak bermakna dan menimbulkan spirit dalam kehidupan kita. Ya doa-doa. Takut kepada Allah, ya. Bayangkan kalau orang tidak kembali kepada Allah, tidak minta maaf kepada Allah, terus saja semakin hari satu dosa, dua dosa, 1 tahun 365 dosa. Kalau dosanya dosa kecil, kalau dosanya besar, bisa jadi 365 tergantikan oleh 1 kali perbuatan dosa. Kalau dosa kecil itu, dosa besar itu dia sepelekan, bahkan dia abaikan, dia halalkan, tidak dianggapnya dosa, bisa jadi dia adalah keluar daripada keislaman yang tercantum di dalam KTP-nya bahwa agama dia adalah muslim tak berguna. Karena sesungguhnya dia telah menghalalkan perbuatan dosa atau mungkin dosa besar yang seharusnya dia hindari. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu adalah mempunyai rasa yang disebut dengan takut, dia akan datang kepada Allah. Sadar, jangan mentang-mentang lagi berkuasa, jangan mentang-mentang lagi sehat, jangan mentang-mentang lagi muda, jangan mentang-mentang lagi lapang, dan seterusnya. Segera datang kepada Allah, karena kalau Allah sudah cabut, tidak ada lagi kesempatan itu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu doa ini sangat penting. Adanya rasa takut kepada Allah, adanya harap dari Allah menyebabkan orang datang kepada Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sesuatu yang harus kita resapi, bahwa doa ataupun zikir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang pendek, yang panjang, ada yang terkait dengan kasus tertentu, ada yang sangat universal, semuanya untuk kebaikan kita. Lailatul Qadar hanya 1 malam. Kata Ibnu Hazm di dalam Maratibul Ijma', kata beliau, Lailatul Qadar itu adalah disepakati oleh umat Islam, benar adanya dan terjadi dengan sesungguhnya, dan dia adalah 1 kali dalam 1 tahun. Betapa orang-orang yang beriman lalu kemudian
memetakannya dengan seksama. Karena bayangkan 365 atau 360 hanya satu malam saja. Karena itu marilah kita bergegas untuk mencari malam Lailatul Qadar ini dengan segala keutamanya dari Allah, bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan keutamaan malam Lailatul Qadar itu kepada kita sehingga kita memperoleh keutamaannya. Dan ingat doa ini dan maknakan dalam hidup ini dan jadikan spirit, bukan sekedar kemudian dia beribadah lalu kosong seolah ibadah itu tanpa makna. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah Allah, taufik Allah selalu menyertai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wal barakatuh ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lewatkan khutbah pertama bukan untuk dilupakan. Dan saya susulkan dengan khutbah kedua, mudah-mudahan menambah makna dari malam-malam Lailatul Qadar. 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Saya mengingatkan semua kita, marilah kita beruntung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam berkata, mengajarkan pada kita, menyadarkan kita, kata Rasul, khudhu junnatakum, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, ambillah oleh kalian perisai kalian, tameng kalian, pelindung kalian. Begitu Rasul mengatakan begitu, sahabat kemudian penasaran lalu bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amin aduwin qad hadar, kita mengambil perisai, mengambil tameng, pelindung itu karena musuh telah datang menghadang kita ya Rasul? Kata Rasulullah, bukan. Jangan selalu diartikan dengan bahwa kalau bicara perisai berarti musuh di depan kita. Begitu saja. Kata Rasul, lakin junnatakum minan nar, tetapi ambil perisai kalian supaya kalian terlindung, terjaga dari neraka yang di dalamnya berisi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasul mengajarkan kepada kita, katakan oleh kalian, ini junnah Pak, resep Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah sekali setiap kita dari mulai sekarang dan seterusnya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan perisai itu pada kita sekalian. Kata Rasulullah SAW, katakan oleh kalian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan kata wala haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati mujannibatin wa mu'aqibatin wa hunnal baqiyatu as-salihat. 4 atau 5 kata yang mudah, pendek tadi itu, kata Rasul, itu adalah yang menyebabkan kita terhindar, menjauh dari ancaman api neraka yang selalu silih berganti membuat kita sadar dan akhirnya jauh dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah sekali, mari kita lazimkan, kita biasakan. Ini adalah bukan sekedar anjuran Rasul, perintah Rasul, tapi kandungannya, kata Rasul kan tadi, kamu mau perisai enggak? Kamu mau terlindung tidak dari azab Allah? Kalau jawabannya mau, maka sadarilah bahwa kalimat ini tidak perlu lagi diperintahkan, karena sesungguhnya setiap kita membutuhkannya. Jadi jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang pertama adalah ingat malam Lailatul Qadar identik dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak boleh lupa. Dan tambahkan, bahkan ini lebih, bukan saja malam Lailatul Qadar, seumur hidup kita, karena dia adalah pelindung kita dari azab api neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kalau mau sempurna wala haula wala quwata illa billah. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menyadari bahwa kita sebetulnya banyak kekurangan, belum bisa menunaikan hak dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalulah beristighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, Rasul, Nabi, maksum, tidak kurang dari 70 kali mengulangi itu. Apalah kita? Karena itu marilah kita kembali selalu kepada Allah. Dan kalau daya ingat kita tetap ada tentang itu, sesungguhnya negara kita semakin hari akan semakin baik, dan Allah akan memberkahi kita sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.